Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya yang kita lakukan adalah menghitung. Di sini juga nanti kita akan melakukan perhitungan, tapi lebih banyaknya menggambar, ya. Tapi bukan menggambar yang mungkin biasa kalian kenal kali ya, atau mungkin sebenarnya sudah pernah disinggung juga sih topik ini di matematika diskrit. Oke, yang akan kita bahas adalah tentang teori graf, tapi baru pendahuluannya saja. Di sini saya akan review sedikit tentang definisi dari graf, yang mungkin juga kalian sudah pernah mengenalnya di matematika diskrit. Graf G yang biasa dinotasikan dengan V, E, jadi ini dalam satu kesatuan V, E, di mana V-nya itu adalah merupakan himpunan-himpunan tidak kosong, artinya pasti punya elemen dari simpul-simpul, vertex-vertex atau titik-titik, biasanya ada yang bilang titik-titik, vertex-vertex, atau biasa dinotasikan dengan himpunan yang isinya V1, V2 sampai Vn. Kemudian E-nya merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul, jadi menghubungkan antara satu titik dan titik lain, ya. Jadi atau isinya dari himpunan tersebut adalah dinotasikan biasanya hurufnya E1, E2 sampai En. Nah, ini contohnya ya. Jadi oke, nah ini dinamakan dengan vertex itu adalah ini. Nih. Ini untuk graf G1 ya. Nah, di sini artinya kalau misalkan saya mau tuliskan himpunan V1 itu menotasikan himpunan vertex-vertex dari graf G1. Atau saya notasikan dulu bahwa G1 itu merupakan graf yang terdiri dari vertex V1, V1, E1. Nah, di mana V1-nya itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kemudian edges-nya, E-nya saya tuliskan E2, E1, isinya adalah biasanya dinotasikan dengan, kalau misalkan kita lihat di G2 dan selanjutnya, ini ada notasi. Di sini saya tulis E1, E2, E3, E4, E5. Nah, gitu ya. Jadi garis-garis ini saya tuliskan dengan huruf E. Isinya ya E1, E2, E3, E4, E5. Di mana E1 adalah edges yang menghubungkan antara vertex 1, 2, kemudian E2 menghubungkan vertex 1, 3, kemudian E3 menghubungkan vertex 3, 4, kemudian E4 menghubungkan vertex 2, 4, dan E5 itu menghubungkan vertex 2, 3. Gitu ya. Nih, jadi bisa kita lihat bahwa G1 terdiri dari 4 vertex dan 5 edges. Nah, kita lihat yang graf yang kedua. Graf yang kedua juga di sini bisa saya tuliskan sebagai himpunan yang terdiri dari vertex 2 dan E2, gitu ya, yang dibangun oleh vertex V2 dan E2, di mana V2-nya itu adalah isinya 1, 2, 3, 4. Ini sama. Kemudian edges-nya saya tuliskan E2. Itu isinya ini di sini udah ada namanya ya. Ada E1, E2 sampai E7. Gitu ya, dari ke bawah. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ini yang terakhir G3 isinya terdiri dari V3 dan E3. Nah, V-nya besar, E-nya besar ya, dan ini kurungnya kurung biasa, bukan kurung kurawal. Di mana V3 itu merupakan himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian E3 itu sama dengan, nah, isinya apa aja? E1,
Kita daftarkan dulu ya, E2, E3, sama juga ya sampai E7 ya. E4, oh ada E8, E5, E6, E7, dan E8. Oke, kita lihat untuk graf G2 ya. G2 itu dia punya 4 titik, yaitu 1, 2, 3, 4 atau 4 vertex. Kemudian ada 7 sisi ya, 7 sisi atau 7 edge. Jadi sisi yang pertama menghubungkan antara vertex 1 dan 2, titik 1 dan 2 yang ini. Kemudian edge 2 itu menghubungkan sisi 2 dan 3. Ini, nah yang ini nih ya. Ini. Nah, kemudian edge 3 itu menghubungkan antara 3 dan 1, 3, 1 gitu ya. Atau 1, 3 juga bisa. Kemudian E4, nah E4 itu bukan jadi 3, 1 lagi, tapi kebalikannya kalau misalnya kita menuliskan E3 adalah sisi yang menghubungkan antara 3 ke 1, maka E4 adalah sisi yang menghubungkan dari 1 ke 3. Gitu ya. Ini akan terlihat perbedaannya pada saat kita berbicara grafnya yang berarah. Gitu ya. Itu akan nanti kita bahas di belakang. Nah, kemudian E4 udah, kemudian E5. E5 itu menghubungkan titik dari 4 ke 2, menghubungkan titik 4 dan 2. Kemudian E6 menghubungkan titik 3 dan 4. Nah, ini 3 dan 4 atau 4 dan 3 boleh ya. Dan E7 menghubungkan kebalikannya, 3 dan 4 atau 4 dan 3. Gitu. Nah, ini biasanya terlihat perbedaannya pada saat kita punya graf berarah. Jadi kalau E3 kalau arahnya ada, jadi akan terlihat perbedaan mana yang dari 3 ke 4, mana yang dari 4 ke 3 gitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk yang graf ketiga kita lihat. Dia tadi vertexnya terdiri dari 1 sampai 4, kemudian edges-nya unsurnya adalah E1, E2, E3 sampai E8. Nah, kita lihat E1 itu menghubungkan titik 1 dan titik 2. E2 menghubungkan titik 2 dan titik 3. E3 menghubungkan titik 3 dan titik 1. Ini masih mirip ya. Kemudian E4 juga titik 1, titik 3. Kemudian selanjutnya E5 menghubungkan 4 dan 2. E6 menghubungkan 4, 3 atau 3, 4 gitu ya. E7, 3, 4 atau 4, 3. Dan yang terakhir ada satu lagi E8 yang suatu sisi yang menghubungkan E3 dengan dirinya sendiri atau biasa disebut dengan loop. Ya. Jadi ini juga dimungkinkan bahwa satu garis menghubungkan satu titik dengan titik dia sendiri gitu. Itu disebut dengan loop. Ya, jadi E8 itu menghubungkan jadi dia kalau misalkan dalam graf berarah dia berangkat dari 3 ke 3 lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi graf-graf yang tadi gitu ya, yang kita di depan jelaskan, yang pertama itu dia disebut graf sederhana. Ya, kenapa dia graf sederhana? Karena dia tidak memuat edges yang menghubungkan titik yang sama. Kalau yang tadi saya tuliskan, jadi dia semuanya tunggal ya ininya nih. Ini ya dari 2 ke 3 cuma dihubungkan satu garis, 2 ke 4 satu garis, ini juga satu garis, ini satu garis. Nah, kalau yang graf ganda, jadi ada garis-garis atau sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik yang sama nih, ini nih. Ini yang gandanya, ini yang gandanya. Kemudian, nah ini juga bisa disebut dengan graf ganda. Ini juga ada satu lagi karena dia memuat loop, gitu ya. Oke. Nah, di sini saya saya sarikan apa yang tadi saya jelaskan. Jadi pada G2 sisi 13 nih sisi 13, sisi 13 dan sisi 14 dinamakan sisi ganda atau multiple edges ya atau paralel. Ada juga yang bilangnya parallel edges, ada juga bilang multiple edges. Tapi di sini kita coba gunakan istilah bahasa Indonesianya saja ya sisi ganda. Karena kedua sisi menghubungkan dua simpul yang sama, ya, dua simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kemudian pada graf ketiga, nah itu dinamakan gelang atau bahasa lainnya itu kalang. Kalau kalang agak sedikit
aneh juga ya. Sebenarnya artinya itu gitu ya. Eh, atau loop lah, kita boleh bilang loop aja ya. Loop itu karena eh, si sisi 8 itu dia menghubungkan 3 dan dengan dirinya sendiri. Artinya dia berawal dan berakhir di titik yang sama. Gitu ya. Nah, tadi sudah seperti yang saya singgung sedikit di contoh tadi. Jadi ada beberapa jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya loop ya, loop atau sisi ganda. Nah, yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf yang sederhana itu seperti yang kalian tadi lihat juga adalah graf yang tidak mengandung gelang atau loop ataupun sisi ganda. Artinya setiap sisi hanya menghubungkan satu buah apa namanya? Jadi berbeda antara titik awal dengan titik akhirnya gitu ya. Jadi walaupun dia itu menghubungkan dua titik yang berbeda, tetapi hanya satu sisinya gitu ya kalau graf sederhana. Jadi tidak menghubungkan titik yang sama. Nah, kalau graf tidak sederhana, ya kebalikannya, graf yang tidak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda gitu ya. Kemudian dia juga bisa jadi mengandung loop atau gelang ya. Atau bisa jadi salah satunya. Jadi grafnya hanya mengandung loop, artinya dia bukan graf sederhana, atau grafnya hanya mengandung sisi ganda saja. Jadi tidak mesti keduanya ada dalam graf tersebut untuk disebut graf itu menjadi graf yang tidak sederhana. Ya, jadi salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi, kondisi dari ini nih, kondisi dari sisi ganda mana nih? Kondisi dari sisi ganda ataupun gelang, maka dia disebut dengan graf yang tak sederhana. Kemudian yang tadi juga sempat saya singgung, itu ada juga graf dilihat dari orientasinya atau arahnya gitu ya. Nah, ini dibagi lagi menjadi yang pertama adalah graf tidak berarah atau undirected graph. Jadi graf yang sisinya tidak punya orientasi arah, yang tadi dicontoh di depan itu. Dia tidak ada petunjuk arah bahwa si E1 itu menghubungkan dari mana ke mana. Bisa saja S1 misalkan yang tadi ditulis di depan itu S1 misalkan menghubungkan antara 1 dan 2, bisa jadi kalau di yang berarah 1, 2 dan 21 itu berbeda gitu ya. Tapi kalau di sini ya satu graf S1 bisa kita sebut menghubungkan antara titik 1 dan 2 atau titik 2 dan 1 itu sama saja karena tidak ada orientasi arahnya gitu ya. Nah, yang kedua, graf berarah. Graf berarah itu atau di graf atau directed graph itu graf yang punya arah. Jadi jelas H1 itu nanti menghubungkannya awalnya dari mana, berhentinya dari mana lah istilahnya kalau kita seolah-olah ada perpindahan tempat gitu. Jadi garisnya itu kita startnya dari mana, misalkan H1 mulainya dari titik 1, berakhirnya di titik 2 gitu. Atau sebaliknya, mulainya dari titik 2, berakhirnya di titik 1 gitu ya. Nah, ini contoh dari graf yang berarah. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya tadi ya. Nih, misalkan kalau yang ini nih S1 dia menghubungkan antara 1, 2. Atau kadang-kadang kalau ada yang menotasikan kalau edge-nya yang menghubungkan 1, 2 itu tulisnya 1, 2. Kemudian edges yang menghubungkan antara 2 dan 1 ya karena arahnya berangkatnya dari 2 ke 1, maka ditulisnya E21. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi terlihat berbeda mana yang ini dan ini kan berbeda karena yang S1 itu berangkatnya dari 1 ke 2, S2 berangkatnya dari 2 ke 1. Begitu pula yang ini nih. Edge-nya di sini saya tulis S24 itu S24 dan H42. Nah, H42 yang mana? H42 yang berangkatnya dari 4. Ini yang 42 nih. Ini yang 42, ini yang 24. Nah, gitu ya. Ini juga sama nih. Di sini ada 3 buah edges ya yang menghubungkan dua titik yang maksudnya dua titik yang sama aja. Jadi dia menghubungkan 1, 3 dan 1, 3 juga gitu. Tapi kita lihat arahnya. Yang pertama ada S yang menghubungkan titik 3 ke 1. Kemudian ada lagi yang menghubungkan dari 3 ke 1 lagi gitu ya. Ada 2 macam. Tapi dia edge yang berbeda, artinya kita notasikannya beda antara S1 dengan edge yang ini. Misalkan ini S1, ini E2, ini E3.
gitu ya. Nah, kemudian ada edge yang berangkatnya dari 1 ke 3, kemudian ada dari 3 ke 1 gitu ya. Nih, oh maaf, ini tanda panahnya ini ya. Nah, bisa juga jadi semua ketiga titiknya itu, ini kayaknya ada yang salah ini notasinya, harusnya salah satunya nih mau yang mana berangkatnya dari 3 ke 1. Kalau dari sini berarti karena ini yang 3 ke 1 sudah semua, berarti tinggal 1 ke 3 ya. Yang ini berarti harusnya tidak ada. Nah, ini nih. Ini masih agak ini. Jadi dia berangkatnya dari 4 ke 3, terus 4 ke 3 lagi ada, 3 ke 4 juga ada ya. Gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan graf lengkap. Biasanya pakai notasinya K, huruf K. Jadi kalau graf yang biasa notasinya G gitu ya. G biasa. Jadi ada notasi yang biasa dipakai, graf G. Kemudian kalau graf K, graf lengkap itu biasanya notasinya K. Apa sih graf lengkap itu? Graf lengkap itu biasa dinotasikan dengan KN adalah suatu graf yang sederhana ya, sederhana, ingat. Jadi graf sederhana yang memuat tepat satu sisi di antara setiap pasang titik vertex yang berbeda. Ya, jadi artinya setiap pasang vertex yang berbedanya, jadi kalau kayak gini nih, ini kan cuma satu nih. Jadi tidak jadi seperti ini, tidak memuat. Nah, gini, kalau gini dia tidak jadi graf lengkap ya. Jadi kalau cuma satu, ya jadi tidak ada sisi yang menghubungkannya gitu. Nah, baru kalau ada dua, ada satu sisi yang menghubungkannya ini. Kalau tiga gimana? Tiga tambahkan misalkan satu. Ini nih masih ada, belum ada sisinya, tambahkan lagi untuk bisa menjadi graf lengkap. Jadilah seperti ini ya, segitiga. Bagaimana kalau saya punya satu lagi nih? Titiknya di sini ini kan titiknya 3, titiknya 4 ya. Tinggal karena di sini belum ada yang menghubungkan, tariklah satu sisi ke sini. Antara titik ini dan titik ini belum ada yang menghubungkan, tarik lagi. Antara ini dan ini juga belum ada yang menghubungkan, tarik lagi. Gitu ya. Dan seterusnya serupa untuk yang titiknya 5, 6 dan seterusnya. Jadi setiap titik yang berbeda pasti ada sisi yang menghubungkannya gitu ya. Tapi ini untuk graf lengkap. Artinya bukan berarti setiap graf itu harus seperti ini, tidak, tapi graf lengkap harus seperti ini ya. Untuk suatu graf dibilang graf lengkap, maka setiap sisi atau setiap titik yang berbeda itu pasti ada satu sisi tepat, hanya satu ya. Jadi nggak boleh ada loop, nggak boleh ada double sisi juga gitu ya. Tepat satu sisi yang menghubungkan antara kedua titik ya, atau simpul yang berbeda tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan graf bipartit. Graf bipartit juga sama, masih merupakan graf sederhana yang titik-titik pada himpunan V-nya ya. Jadi himpunan titik-titik yang ada di himpunan vertexnya. Jadi semua titik atau semua elemen yang ada dalam himpunan vertexnya itu bisa dipartisi atau bisa dibagi menjadi dua himpunan V1 dan V2 yang disjoin. Artinya apa disjoin? Disjoin itu adalah irisannya 0, tidak ada irisannya. Sehingga setiap sisi pada graf tersebut menghubungkan satu titik di V1 dan titik di V2 gitu ya. Sehingga nggak ada sisi yang menghubungkan dua titik di V1 atau V2 gitu. Jadi nih bisa dilihat di contoh di bawah sini. Saya punya isi vertexnya mana nih? Nih. Saya punya graf G ya, yang isinya V besarnya V1, V2, V3, V4, V5, V6 gitu ya. Nah, ini bisa terjadi apabila kalau graf bipartit itu terjadi apabila si himpunan ini, elemen-elemen di sini bisa dipartisi jadi dua himpunan yang disjoin. Dua himpunan disjoin itu maksudnya gini, V1-nya tadi mana sih? Nah nih. V1-nya nih, V1-nya misalkan isinya V1, V2, V3 misal ya. Tapi dan V2-nya ini V besar ya. Ini V4, V5, V6 bisa seperti itu. Jadi
Yang dia tidak akan disebut disjoin apabila misalnya di V2 V3-nya masuk lagi di sini. Nah, itu bukan disjoin. Kenapa bukan disjoin? Karena irisan antara V1 dan V2 itu tidak nol. Gitu. Ya. Nah, kita coba lihat contoh di bawah. Nah, ini. Seperti kalau ini sih digambarkannya grafnya seolah-olah seperti apa ya, fungsi ya, fungsi. Jadi V1 terhubung dengan V2 yang kecil ya. V1 kecil terhubung dengan V2 oleh satu sisi. Kemudian V3 terhubung dengan V2 gitu ya. Kemudian V5 terhubung dengan V4 dan V6, begitu juga seterusnya. Tapi V1 itu tidak terhubung dengan V3. V3 tidak terhubung dengan V5, V2 tidak terhubung dengan V4, V4 tidak terhubung dengan V6. Jadi keterhubungan antara titik-titik yang ada di V2 itu hanya ke temennya gitu, ke V1 ini gitu ya. Seperti contoh ini kita lihat ya. Mana di sini ada vertexnya, V-nya isinya A, B, C, D, E, F. Nah, apabila kita partisi graf G ini, V-nya satunya kita buat dulu, V2-nya apa nih? Nah, kita coba lihat ya. Nah, misal nih saya mau tulis ABC dulu. Kita cek ya. Karena ada 6, ada 6 apa ya? A, B, C, D, E, F, G. Oh, ada G, ada 7. Ada 7. Misalnya ya, saya tulis A. A itu terhubung dengan apa sih? A itu terhubung dengan G, F, E. Di sini berarti tulis G, F, E. Ditulis dulu. Ini baru coretan saja ya. Kita baru menyelidiki kira-kira apakah betul G itu bisa dipartisi, graf G itu vertexnya bisa terpartisi menjadi dua himpunan yang disjoin. Ya, jadi misalkan V1 tadi terhubung dengan G, F, dan E. Gitu ya. Kemudian vertex B terhubung dengan F, E, dan C. Oh, F, E, dan C. Artinya, karena B terhubung dengan C, maka si C ini nggak boleh di sini. Si C-nya terus di sini. Nah, gitu. B-nya F, E, dan C. Nggak apa-apa, walaupun B-nya kan nggak terhubung dengan G, nggak apa-apa dia ada di sini. Tapi yang pasti, yang terhubung oleh B itu harus ada di sini semua. Ya, jadi ada F, E, dan C. Selanjutnya, ini udah A, B, C, tinggal huruf D ya. Kita lihat D itu terhubung dengan apa aja? Huruf E, terus F, G, dan C. Nah, udah ada semua di sini. Artinya di sini yang ditulis adalah titik D. Nah, ternyata vertex-vertex yang ada di graf G itu bisa dipartisi menjadi V1 dan V2 di mana mereka saling disjoin. Ya, artinya tidak ada elemen yang sama gitu antara V1 dan V2 ya. Betul-betul berbeda. Nah, di mana vertex-vertex di V1 itu terhubung dengan vertex-vertex di V2. Oke. Kita coba lihat yang graf H-nya ya. Untuk yang graf H, kita lihat vertex-vertexnya itu V besarnya isinya adalah dari A sampai F ya. A sampai F. A, B, C, D, E, F. Kita lihat ya, V1, V2. Nih, V1, V2. V1-nya saya coba tulis A dulu aja nih. Nah, A-nya terhubung dengan titik apa? F, tulis dulu. F, kemudian A-nya dengan E, dan huruf B. Nah, artinya A dan B tidak boleh berada dalam satu himpunan yang sama. Maaf, ini belum ditutup ya. Nah, oke, segitu dulu. Nah, sekarang yang B. B itu terhubung dengan, kita ininya berurut aja ya, hurufnya berurut saja. Tidak berdasarkan V1, V2. Supaya lebih mudah. Tapi ini bukan ketentuan yang mengikat ya. Artinya kalau kalian punya cara sendiri yang menurut kalian lebih nyaman untuk mencari partisi-partisinya, boleh silakan dilakukan. Nah, kita lihat B. B itu menghubungkan vertex A, F. Oh, ternyata B itu terhubung dengan F. F-nya artinya tidak boleh di sini. Ya. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya jadi bipartit? Tidak bisa karena ininya jadi
F-nya kalau misalkan saya B-nya tidak boleh sama F, tapi A-nya juga terhubung sama F gitu ya. Nah, jadi dia tidak bisa menjadi graf bipartit. Tapi nanti juga ada kondisi di mana graf itu juga bisa jadi tripartit gitu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dia bukan ini. Kemudian di sini ada beberapa terminologi terkait graf ya. Yang pertama ada yang disebut dengan ketetanggaan atau adjacent. Ya, ketetanggaan itu seperti kata-katanya. Jadi seolah-olah suatu titik atau dua buah titik dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung. Artinya ada sisi yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2. Gitu ya. Kalau kita lihat, nah ini grafnya nih. Graf G1 itu dia di vertex 1 dia bertetangga dengan 2. Kenapa? Karena ada garis atau sisi yang menghubungkan antara 1 dengan 2. 2 dan 3 juga bertetangga. Kenapa? Karena ada sisi ini yang menghubungkan antara 2 dan 3. 1 dan 3 juga bertetangga karena ada garis yang menghubungkan ini dengan ini. 2 dan 4 juga bertetangga karena ada garis ini yang menghubungkan keduanya. 3 dan 4 juga bertetangga karena ada garis yang menghubungkan antara titik 3 dan 4. Nah, tapi 1 dan 4 dia bertetangga tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada garis yang menghubungkan antara 1 dan 4. Jadi dia disebut bertetangga kalau ada satu garis langsung lah yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Nah, kita lihat di graf G2 nih, ini bertetangga. 1 dengan 2 bertetangga, 1 dan 2 juga bertetangga. 3 dengan 3 dia bertetangga sendiri nih untuk kasus ini. Kenapa? Karena ada ada sisi yang menghubungkan antara titik 3 dengan dirinya sendiri gitu ya. Kalau ini masih serupa dengan graf G1. Nah, kita lihat graf G3 ada nih 5, ada titik 5 nih. Dia bertetangga dengan 1 tidak, karena tidak ada garis yang menghubungkannya. Nah, karena titik 3 ini dengan semua titik yang ada di sini tidak mempunyai sisi yang menghubungkan dengan keempat sisi tersebut, artinya titik ini juga dia tidak bertetangga dengan titik manapun, atau biasanya nanti kita singgung lagi itu yang disebut dengan yang titik terisolir gitu ya, terisolasi lah. 1 dengan 2 bertetangga, 1 3 bertetangga, 2 3 bertetangga, 3 4 bertetangga, tapi 1 4 tidak bertetangga gitu. Walaupun di sini ada garis yang menghubungkan antara 1 ke 3 dulu baru 3 ke 4 gitu ya. Ini tidak disebut bertetangga. Yang bertetangga itu harus langsung hanya satu buah sisi yang menghubungkan antara kedua titik tersebut gitu. Ada juga yang disebut dengan bersisian atau insidensi. Ya, atau insidensi. Dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang disebutnya insidensi. Nah, untuk sembarang sisi sisi E yang menghubungkan antara titik J dan titik K atau vertex J dan vertex K, itu dikatakan bersisian dengan simpul VJ ya atau titik VJ, atau bersisian juga dengan simpul atau titik VK. Kita lihat lagi graf G1 dulu. Sisi 23, nih sisi yang menghubungkan antara titik 2 dan titik 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 gitu. Ya. Kemudian sisi 24, sisi yang menghubungkan titik 2 dan titik 4 itu bersisian dengan titik 2 dan titik 4. Tapi kita lihat sisi 1 2, sisi yang menghubungkan titik 1 dengan titik 2 tidak bersisian sisi yang menghubungkan titik 1 dan titik 2 itu tidak bersisian dengan titik 4 gitu ya. Sisi ini tidak bersisian dengan titik 4 gitu ya, karena memang dia garisnya tidak menghubungkan titik 4 dengan titik 2 gitu ya.
Jadi kalau titiknya disebut ketetanggaan, kalau sisinya disebut bersisian atau berinsidensi. Nih, ada yang selanjutnya disebut simpul terpencil, atau yang tadi saya singgung disebut terisolasi gitu ya. Nah, simpul terpencil ini adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Gitu ya, maksudnya tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, yaitu ya sederhananya kayak tadi. Jadi kalau ada titik 3, titik 5 nih ya di graf ini nih. Titik 5 nih, dia tidak punya sisi yang menghubungkan dengan dirinya, baik dirinya sendiri maupun dengan dia atau dengan titik yang lain gitu. Jadi benar-benar kayak seolah terisolasi gitu ya, kayak terpisah dari graf, tapi dia merupakan satu buah graf, satu kesatuan graf itu G3 ini. Ya bukan berarti kalau nggak ada sisi dia tidak jadi graf, tidak ya, tidak mesti harus ada sisi yang menghubungkan antara titik-titik tersebut gitu. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan graf kosong. Yang tidak boleh merupakan himpunan kosong adalah titiknya, ya. Yang tidak boleh merupakan, jadi kalau misalkan titiknya nggak ada, ya apa yang mau kita bilang graf ya. Tapi yang boleh kosong atau yang boleh merupakan himpunan kosong itu adalah sisinya, himpunan sisinya. Nih, dimana nih saya punya titik-titiknya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik. Nah, kelima titik ini tidak mempunyai sisi-sisi yang menghubungkan baik titiknya dengan titik yang lain ataupun titik dia dengan dirinya sendiri gitu. Makanya dia disebut dengan graf kosong atau null graph atau empty graph karena himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Oke, dan di sini kita mulai ngitung-ngitung nih. Yang pertama ada yang disebut dengan derajat atau degree ya, derajat atau degree dari suatu simpul. Ya, jadi yang punya derajat adalah simpul atau titik. Derajat atau simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya Devi. Nah, apa ya? Lebih simpelnya mungkin bahasanya gini. Jadi suatu derajat dari titik nih kita lihat D1 ya. G1 itu di sini misalkan saya lihat titik 1 dulu. Titik 1 saya notasikan derajatnya D1. D1 itu sama dengan jadi kita hitung banyaknya sisi yang berangkat ataupun yang berhenti di titik tersebut. Jadi nih, ada berapa nih? 1, nih garisnya 2. Nah, artinya derajat dari titik 1 itu adalah 2. Begitu pula dengan titik 4. Nih, di sini titik 4. Titik 4, garis atau sisi yang berangkat dan yang mulai dan berakhir di sana ada 2 nih, di yang ini dan yang ini saja. Kan nggak ada lagi kan sisinya ya. Nah, berarti dia ada 2, 1, 2. Kemudian untuk titik 2 itu dia punya berapa? Kita hitung nih. Ini yang berangkatnya 1, 2, nih masih ada sisinya kan yang keluar dari titik itu. 3. Nah, artinya derajatnya juga 3. Begitu pula dengan titik 3. Kita lihat graf G2 dulu. Ya, graf G2 dulu. Titik 1 derajatnya berapa? 1, 2, 3. Artinya titik 1 mempunyai derajatnya 3. Nah, kemudian titik 2 ada 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, kenapa di sini 4? Kenapa? Karena titik yang ini nih, yang ini, garis ini, dia bersisian dengan sisi yang loop. Makanya dihitung sebagai 2 gitu. Jadi derajatnya 1, 2, 3 dan 4 gitu. Nah, ini juga sama. Kalau ini titik 3 berapa? Titik 3 1, 2 dan 3 yang loopnya. 4 berarti ya, yang berangkat dan masuk gitu. Titik 2, 4, mana lagi nih? Udah habis ya? Ya, gitu ya. Jadi yang masuk dan yang keluar.
Nah, sekarang kita lihat yang graf ketiga, graf ketiga. Yang kelima ini, saya mulai dari sini dulu. Dia derajatnya 0. Kenapa? Karena tidak ada sisi atau edge yang baik dia berangkat ataupun berakhir di sana, gitu ya. Nah, kalau untuk satu ada nih yang berangkat, kita bisa melihatnya sebagai dia yang keluar atau yang masuk ke sini ya. Itu sama aja. Kalau di sini uh, masih sama karena grafnya bukan graf berarah. Nih, ada dua. Jadi patokannya ya lihat garisnya aja. Nah, ini 1, 2 berarti derajatnya 2 gitu ya. Kemudian ini juga, ini derajatnya juga 2. Ini 1, 2, 3. Jadi D3 derajatnya 3 dan 4 derajatnya 1. Atau biasa disebut dengan simpul anting ya. Kalau ya sesuai dengan namanya, dia bentuknya kayak anting gitu atau pendan gitu ya. Nah, sekarang untuk yang graf berarah, kita lihat di graf G4, di graf G4. Nah, lihat titik 1 dulu. Titik 1 dulu. Mana sih? Mana nih? Pensilnya. Oh, itu. Maaf, saya kadang-kadang suka nggak kelihatan si titiknya, si pulpennya lari kemana. Ya, karena titiknya kecil. Oke. Nah, saya undo dulu. Mana sih tadi? Oke, nih. 1. Titik 1. Nah, derajat dari titik 1 kita lihat ada berapa? 1, 2. Nah, ini yang sebentar ya. Kalau secara garis ya. 3 nih secara garis biasa. Nah, tapi kita lihat arahnya. Yang dari jadi kita bagi dua untuk yang masuk dan yang keluar. Jadi yang keluar dari titik 1 itu ada berapa? 1, hanya 1 ya, yang keluarnya 1. Nah, kemudian yang masuk ke 1, nih lihat tanda panahnya. 1, 2 nih yang ini nih ya, 2. Nah, jadi yang masuknya itu ada 2. Ini kan tadi yang masuk 2 yang tanda panahnya masuk gitu ya, yang tanda panahnya arahnya ke angka 1 atau titik 1. Kemudian yang keluar itu yang tanda panahnya ya keluar gitu ya, keluar dari angka 1 itu. Nih, ini dan ini nih, yang ini nih ya. 1, 2 dan 1, 3. Jadi derajatnya terpisah 2 dan 1. Kemudian untuk yang 2 nih, kita lihat yang keluar, bebas ya mau keluar dulu, mau masuk dulu. Saya coba yang masuk dulu nih. Kita cari yang masuk dulu. Yang masuk dulu nih, tanda panahnya ini kan, yang masuk ke angka 2 dan yang ke angka 1, yang dari 1 maksudnya. Nah, ini kan. Terus ada lagi enggak? Enggak ada ya, artinya derajat 2, yang derajat titik 2 yang masuknya itu ada 2 dan yang keluarnya ada 1 yang ini, kemudian 2 ini, dan yang terakhir ada yang keluar ini nih, 3. Jadi ada 3 gitu ya. Begitu pula yang titik 3 nih, titik 3 yang masuknya ada 1 nih, yang ini 1, kemudian ini ada juga yang dari 4, 2. Udah, berarti derajat titik 3 yang masuknya itu ada 2. Nah, kemudian yang keluarnya itu cuma 1. Nah, ini nih. Nah, yang ini kan nggak ada lagi, jadi derajat 3 yang itunya cuma 1. Kemudian yang 4, derajat yang masuknya itu kita lihat hanya yang dari 2 saja, ini 1 ya. Jadi derajat yang masuknya 1. Nah, yang keluarnya kita lihat ada 1, ada 2. Maaf, itu harusnya 4 ya. Ada 2. Jadi yang keluarnya ada 2. Ini 4. Ini 4 harusnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat derajat di graf G5 ya. D-in dari 1 itu ada berapa? Ada masuknya yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. D-out-nya D-out-nya ada nggak yang keluar? Nggak ada. Jadi D-out-nya itu adalah 0. Kemudian D-in dari 2. 2-nya yang masuk nggak? Ada nih ya, yang dari 3 nih ya. Jadi 1. D-out-nya ininya sama dengan 1, 2. Ada 2.
Selanjutnya D in dari 3. Ada ini kayaknya banyak. 3 itu yang masuknya ini 1, 2, 3, ada 3. D out-nya dari 3. D out-nya dari 3 itu satu, nih ini ya, 2, 3, 4. Nah, gitu ada 4 ya. Oke, silakan kalau misalkan ada yang kelewat perhitungannya sama saya, silakan disampaikan di sesi Zoom ya. Kalau ada yang mau koreksi. Sekarang yang untuk titik yang keempat, yang masuknya ada berapa? 1, yang ini 1 yang masuk, kemudian 2, nah cuma 2. Ini D out-nya ada berapa ini? 1, mana nih 1, 2, D ya cuma 2. Jadi D out-nya 4 itu ada 2. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan lintasan atau path. Lintasan itu yang panjangnya N ya, dari simpul awal V1 ke simpul tujuan akhirnya Vn. Ya, lintasan itu menghubungkan biasanya banyak titik. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan titik Vn di dalam suatu graf G itu adalah barisan selang-seling simpul sisi, simpul sisi, simpul sisi, seperti itu seterusnya, yang bentuknya atau biasanya ditulis V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Jadi selang-seling titik, simpul, atau simpul, titik, simpul, titik, simpul, titik gitu ya. Sehingga, tapi biasanya di awalnya titik sih ya. Sehingga E1 itu menghubungkan, E1 itu kan yang tadi menghubungkan antara dua titik, E1 itu menghubungkan V0 V1, E2 tuh V1 V2, dan sampai EN menghubungkan Vn-1 Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, seperti namanya lintasan, yang disebut dengan lintasan itu adalah, misalkan dari sini nih. Mana lagi nih? Mana? Oh ini nih. Ini, nih dari 1 nih ya. Jadi, 1, 2, 4, 3, 1 lagi. Itu adalah satu lintasan dengan barisan sisinya 1, 2, 2, 4, 4, 3, dan 3 pulang lagi ke 1. Gitu. Ya, itu satu buah lintasan. Panjangnya berapa? Tinggal jumlah ininya. Kita lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 3 ya. Maaf ini nggak mesti sampai sini ya, nggak mesti sampai sini. 1, 2, 4, 3 dulu saja. Nah, ini disitunya 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Artinya dia panjang lintasannya 3. Itu salah satu contoh lintasan. Bisa juga kalau misalkan saya teruskan ke atas gitu ya, hanya misalkan ini contoh lain aja, ini saya masukkan lagi sampai sini juga bisa disebut lintasan, tapi dia lintasan yang khusus karena dari awal dia berangkat dari titik yang sama, titik yang satu berakhir di titik satu lagi. Jadi awal dan akhirnya titiknya sama. Nanti ada istilah lagi untuk hal tersebut itu ya. Nah, ini dia yang tadi saya sebut. Lintasan atau cycle atau sirkuit. Jadi ada yang bilangnya cycle, ada yang bilangnya sirkuit. Nah, mungkin kalian juga sudah familiar dengan istilah sirkuit. Seperti namanya ya, yang disebut dengan sirkuit itu adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi saya terusin ya, 1, 2, 4, 3, terus sampai sini itu disebut dengan lintasan atau cycle. Cycle juga bisa cycle jadi kayak siklus gitu ya, kan siklus itu awal dan akhirnya sama, berakhir di sama ya kayak siklus gitu juga dengan sirkuit MotoGP kan awal dan akhirnya sama gitu ya. Gitu kalau diambil contoh ya. Panjangnya berapa, jumlah sisinya 1, 2, maaf ini contoh di sini 1, 2, 3, 1 ya, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 ini ya. Nah, 1 jadi ada 3 cycle, tapi kalau saya ambil contoh 1, 2, 4, 3, 1 itu jadi ada 4 panjangnya gitu ya. Itu bebas menentukan, misalkan kira-kira mana saja sirkuit dari
Yang ada di graf G1 bisa 1 2 3 1, bisa jadi 2 2 3 4 2, bisa jadi ya banyak sekali di situ ya, dalam satu buah graf bisa jadi kita ada macam-macam sirkuitnya. Panjangnya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Kemudian ini ada yang namanya graf terhubung. Graf terhubung itu sesuai dengan namanya, yaitu dua buah titik, alias titik 1 V1 dan V2 disebut terhubung apabila ada lintasan dari V1 V2 gitu. Jadi antara misalkan dari dari Bandung ke Jakarta itu disebut terhubung. Kenapa? Karena ada lintasan yang bisa menghubungkan dari Bandung ke Jakarta. Artinya saya bisa menempuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta melalui garis-garis tertentu gitu ya, atau jalan-jalan tertentu, dan bisa balik lagi sampai ke sini gitu. Jadi dia punya satu buah lintasan yang panjangnya kalau dari Bandung ke Jakarta tentu akan sangat panjang sekali lintasannya ya gitu, kalau dianalogikan di kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, G disebut graf terhubung atau connected graph kalau setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Nah, kalau dia tidak punya lintasan, disebutnya grafnya tidak terhubung atau disconnected. Contohnya ini nih ya. Yang ini graf terhubung, jelas sekali kalau dari gambarnya. Nah, ini jadi graf terhubung itu bukan berarti harus semuanya ada gitu, harus semuanya terhubung titik-titiknya, tetapi yang pasti dari titik, misalkan dari titik 5 itu ada lintasan gitu ya, ada lintasan yang menghubungkannya. Jadi sini nih, sini, oh terhubung, jadi semua titik-titiknya terhubung gitu ya. Kecuali kayak contohnya kayak yang tadi graf yang ada titik yang terisolasi, nah itu tidak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung apabila graf tidak berarahnya terhubung gitu ya. Nah, graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya.